Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virgin Febiola Lestari dari kelas PGSD 3C. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai struktur bumi meliputi interior bumi, litosfer, lempeng tektonik, dan gempa bumi. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah konsep dasar bumi dan antariksa. Yang pertama ada struktur interior bumi. Untuk mengetahui struktur interior bumi, manusia dapat menggunakan ilmu geofisika, yaitu ilmu yang mempelajari sifat-sifat fisika dari bumi. Menurut Wijaksono dan Tisnawati, tahun 2014, halaman 35, secara umum interior bumi dibagi menjadi 3. Di antaranya yang pertama ada kerak bumi. Kerak bumi merupakan bagian terluar dari bumi yang terdiri dari daratan dan lautan. Kira-kira 65% kerak merupakan lautan, sedangkan kerak pembentuk daratan banyak mengandung silikon dan aluminium, sehingga disebut dengan sial. Yang kedua ada mantel. Mantel terletak di bawah kerak bumi dan membungkus inti bumi dengan ketebalan sekitar 2.900 km. Mantel ini berupa batuan yang mengandung silikon dan magnesium. Suhu pada mantel bagian atas sekitar 1300 derajat Celcius sampai 1500 derajat Celcius, dan semakin ke bawah suhu mantel semakin panas, diperkirakan sekitar 1500 derajat Celcius sampai 3000 derajat Celcius. Yang ketiga ada inti. Bidang yang memisahkan lapisan mantel dengan inti adalah bidang diskontinuitas Gutenberg. Inti bumi dibagi menjadi 2 lapisan, yaitu inti luar dan inti dalam. Inti luar merupakan bagian bumi yang meliputi inti dalam yang mempunyai kedalaman antara 2.900 sampai 4.980 km dengan ketebalan sekitar 2.200 km. Sebagian besar inti luar terdiri dari besi dan nikel yang berwujud cair dengan temperatur sekitar 3.900 derajat Celcius. Sedangkan inti dalam merupakan pusat bumi atau bagian bumi yang terdalam yang terletak pada kedalaman 4.980 sampai 6.378 km dari permukaan bumi dengan ketebalan sekitar 1.200 km. Bagian ini berbentuk bola dengan diameter sekitar 2.600 km. Sebagian besar inti terdiri dari besi dan nikel berbentuk padat dengan temperatur bisa mencapai 4.800 derajat Celcius. B. Litosfer dan strukturnya. Menurut Hartono, tahun 2007, halaman 56 mengemukakan bahwa litosfer merupakan lapisan bumi yang paling atas dengan ketebalan kurang lebih 66 km yang tersusun atas batuan. Jadi, litosfer ini juga merupakan lapisan kulit bumi yang mengikuti bentuk bumi yang bulat dan tersusun atas batuan dan mineral. Menurut Samadi, tahun 2007, halaman 25 mengemukakan bahwa litosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu litos yang artinya batuan dan sfera yang artinya lapisan. Jadi litosfer merupakan lapisan kulit bumi bagian luar yang berupa bahan padat. Jadi, menurut pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa litosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu litos yang artinya batuan dan sfera yang artinya lapisan. Maka dari itu, litosfer merupakan lapisan kerak bumi bagian terluar yang padat yang tersusun atas lempeng tektonik yang sangat sulit untuk bergerak. Litosfer juga memiliki peran yang sangat penting bagi tumbuhan, karena tanah bisa terjadi jika batuan di litosfer mengalami degradasi, erosi, maupun proses fisika lainnya. Melalui proses erosi mineral yang terjadi menjadi sumber makanan, makhluk hidup ini sering terbawa oleh aliran sungai ke laut dan terdeposit di dasar laut. Litosfer adalah lapisan kulit bumi yang paling luar berupa batuan padat yang tersusun 2 lapisan, yaitu kerak dan selubung yang tebalnya 500 sampai 100 km. Litosfer juga merupakan lempeng yang bergerak sehingga dapat menimbulkan pergeseran benua. Menurut Hestianto tahun 2007 halaman 58, litosfer tersusun atas 2 lapisan utama, yaitu yang pertama lapisan sial. Lapisan sial merupakan lapisan litosfer yang tersusun atas logam, silisium, dan aluminium.
Batuan yang terdapat dalam lapisan sial yaitu batuan sedimen, granit, andesit, dan metamorf. Tebal lapisan sial rata-rata 35 km dan disebut juga dengan istilah kerak bumi. Kerak bumi terbagi menjadi dua, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua merupakan kerak yang membentuk benua dan merupakan benda padat yang terdiri dari batuan granit di bagian atasnya dan batuan beku basalt di bagian bawahnya. Yang kedua, kerak samudra, yaitu kerak yang menjadi bagian dasar samudra, tersusun atas endapan di laut dan bagian atas, lalu vulkanik, dan yang paling bawah yaitu batuan beku gabbro dan peridolit. Yang kedua, lapisan sima. Lapisan sima merupakan lapisan litosfer yang tersusun atas logam silium dan magnesium. Berat jenis lapisan sima ini lebih besar sekitar 65 km jika dibandingkan dengan berat jenis lapisan sial. Hal itu terjadi karena lapisan sima mengandung besi dan magnesium yang bernama mineral ferromagnesium dan batuan basalt. Selanjutnya, di dalam litosfer juga terdapat batuan penyusun kulit bumi. Menurut Mustar, tahun 2008 halaman 17, batuan penyusun kulit bumi itu terdiri atas satu, batuan beku. Batuan beku merupakan batuan dari struktur bumi yang terjadi oleh pembekuan akibat proses pendinginan cairan magma dalam perjalanannya menuju bumi dan mengeras. Dalam proses pembekuannya, batuan beku dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan proses cepat atau lambatnya magma tersebut membeku saat mencapai permukaan bumi. Contoh batuan beku antara lain granit, andesit, basalt, dan obsidian. Yang kedua ada batuan sedimen. Batuan sedimen atau endapan yaitu terbentuk dari endapan material yang terjadi di permukaan bumi dan di lautan. Sedimentasi adalah proses yang menyebabkan mineral mengendap dan menumpuk dari lautan atau bahan. Yang kedua, batuan sedimen. Batuan sedimen atau endapan yaitu terbentuk dari endapan material yang terjadi di permukaan bumi dan lautan. Sedimentasi adalah proses yang menyebabkan mineral mengendap dan menumpuk dari larutan atau bahan lepas, kemudian terakumulasi dan disebut dengan sedimen. Sedimen ini terbentuk akibat pelapukan dan erosi yang mengendap. Kemudian terangkut endapannya yang terbawa oleh air es dan angin. Proses pelapukan secara geokimia berperan penting dalam menentukan komposisi batuan sedimen yang mengubah batuan beku menjadi unsur kimia dan mineral batuan sedimen. Sesuai dengan namanya, batuan sedimen ini merupakan salah satu materi pembentuk struktur lapisan bumi selanjutnya, yang merupakan batuan yang terbentuk dari berbagai jenis batu yang lapuk atau hancur. Contoh dari batuan sedimen antara lain breksi, konglomerat, batu gamping atau batu kapur, batu pasir, dan batu bara. Yang ketiga ada batuan metamorf. Batuan metamorf atau malihan merupakan batuan yang terbentuk dari batuan lainnya sebagai perubahan lanjutan dari batuan sedimen atau batuan beku pada struktur bumi. Proses tersebut biasanya dipengaruhi oleh tekanan dan temperatur yang ekstrim. Perubahan bentuk ini terjadi melalui proses geologi seperti gerakan lempeng tektonik dan gerakan magma. Contoh batuan metamorf antara lain gnesis dari granit, marmer dari batu kapur, dan batu asbak. C. Lempeng tektonik dan jenisnya. Menurut Hartono, tahun 2007 halaman 60, mengemukakan bahwa lempeng tektonik merupakan tenaga dari dalam bumi yang mengakibatkan terjadinya bentuk kulit bumi. Menurut Hestianto, tahun 2007 halaman 120 mengemukakan bahwa lempeng tektonik merupakan lapisan litosfer bumi yang terbagi menjadi beberapa lempeng yang bergerak ke arah masing-masing yang disebabkan oleh unsur magnet yang ada di dalam batuan. Karena di setiap lempeng memiliki kutub yang berbeda sehingga dapat menyebabkan pergerakan. Jadi, dapat disimpulkan menurut pendapat di atas bahwa lempeng tektonik merupakan suatu bagian dari kerak bumi yang disokong oleh magma. Selain itu, lempeng tektonik juga merupakan suatu lapisan litosfer bumi menjadi beberapa lempeng yang bergerak. Ketika lempeng ini bergerak naik, turun, dan bergeser gerakannya, maka akan mengakibatkan perubahan pada bentuk bumi. Perubahan bentuk dan pergerakan yang terjadi disebut gempa bumi.
Menurut Hartono, tahun 2007 halaman 45-46 mengungkapkan bahwa berdasarkan arahan geraknya, lempeng-lempeng tektonik dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada konvergensi, yaitu gerakan yang saling bertubrukan antar lempeng tektonik, dapat beruap tumbukan antar lempeng benua dan samudra atau antar lempeng benua dan lempeng benua. Zona atau tempat terjadinya tumbukan antara lempeng tektonik dan benua disebut zona konvergen. Yang kedua ada divergensi, yaitu gerakan saling menjauh antar lempeng tektonik. Contohnya gerakan saling menjauh antar lempeng Afrika dan Amerika Selatan. Zona berupa jalur tempat berpisahnya lempeng tektonik disebut zona divergen atau zona sebar pisah. Selanjutnya sesar mendatar atau transform, yaitu gerakan saling bergesekan atau berlawanan arah antar lempeng tektonik. Contohnya gesekan antara lempeng Samudra Pasifik dan lempeng daratan Amerika Utara yang mengakibatkan terbentuknya sesaran Andreas yang membentang sepanjang kurang lebih 1.200 km dan San Francisco di utara sampai Los Angeles di selatan Amerika Serikat. Yang selanjutnya ada gempa bumi. Menurut Andriani dan kawan-kawan mengemukakan bahwa gempa bumi merupakan peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba dan yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Menurut Netriza dan kawan-kawan, tahun 2018 halaman 41 mengemukakan bahwa gempa bumi merupakan bergetarnya permukaan bumi yang disebabkan oleh lapisan batuan yang patah karena ketidakmampuan batuan tersebut menahan dari pergerakan lempeng tektonik. Jadi, menurut pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa gempa bumi merupakan suatu kejadian atau peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi dari dalam bumi. Terjadinya perubahan energi panas yang menyebabkan pergolakan inti bumi menjadi energi kinetik, sehingga mampu menekan dan menggerakkan lempeng bumi. Energi kinetik yang dihasilkan tersebut dipancarkan ke segala arah yang berupa gelombang gempa bumi, sehingga efeknya dapat dirasakan sampai ke permukaan bumi. Menurut Pak Pahan dan kawan-kawan, berdasarkan faktor penyebabnya, gempa bumi dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada gempa tektonik. Gempa tektonik merupakan gempa bumi yang terjadi karena pergeseran kerak bumi atau peristiwa tektonisme, baik berupa diskolasi atau petahan. Pergeseran kerak bumi di sepanjang bidang patahan menimbulkan goncangan yang kemudian merambat ke segala arah melalui permukaan bumi. Gempa tektonik ini juga merupakan gempa yang paling dahsyat, meluas, dan paling banyak merusak serta paling sering terjadi sekitar 93% dari semua gempa yang tercatat di dunia tergolong gempa tektonik. Yang kedua, gempa vulkanik. Gempa vulkanik merupakan gempa bumi yang terjadi karena aktivitas vulkanisme, baik sebelum, sedang, atau sesudah letusan. Magma yang keluar melalui pipa gunung api bergeseran dengan batuan penyusun tubuh gunung api. Getarannya diteruskan kemana-mana melalui material yang menyusun kerak bumi. Itulah sebabnya sebelum terjadi letusan gunung api, terasa adanya gempa terlebih dahulu, karena itu merupakan aktivitas vulkanisme yang dapat diramalkan. Yang ketiga, ada gempa perban, adalah gempa yang disebabkan oleh adanya runtuhan, termasuk di dalamnya adalah longsoran, runtuhnya atap gua di bawah tanah, dan runtuhan di dalam lubang pertambangan. Guncangannya tidak begitu hebat dan daerahnya sangat terbatas. Sekian pemaparan video yang sudah dijelaskan, kurang lebihnya mohon maaf.